ada banyak orang ketika dia tidak memahami tentang konsep pemilihan Tuhan, akhirnya apa saudara? Dalam kehidupannya saya mencatat di sini saudara, akhirnya yang pertama dia tidak menyadari, yang kedua mungkin dia menyadari tapi karena dia tidak paham dia mengabaikan saudara, dan yang ketiga ada orang sebenarnya dia sudah menyadari, dia tidak mengabaikan, tetapi karena dia tidak paham konsep pemilihan Tuhan, akhirnya dia merasa bahwa dia nggak mampu. Dan disinilah akhirnya tidak mencapai rancangan Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah memuji-Mu selamanya Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Hidup kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan kami mau berdoa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang terhubung live streaming, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya di hari yang spesial ini Tuhan, kami mau lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang menjamah hati setiap kami, Tuhan yang ubahkan hati setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami mau dididik sama Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau diarahkan. Ajar setiap kami Tuhan. Kami doa benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapak, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan layak tubuhku si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sempurna, dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Senyum-senyum kemerdekaan. Haleluya. Senyum-senyum baru dapat hadiah tadi lomba. Makan karung kali ada saudara. Haleluya. Haleluya, bilang katakan sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Dan senang bisa jumpa saudara di hari yang spesial. Yang pertama karena hari ini adalah hari kemerdekaan kita saudara. Hari yang spesial buat bangsa kita. Yang kedua, spesial kenapa? Karena hari ini gereja kita yang sangat kita cintai, Gereja Tiberias Indonesia berhari ulang tahun. Haleluya. Saya mau bilang saudara, ini bukan cuma ulang tahun gereja, tapi ulang tahun kita semuanya. Amin. Bilang sama kanan kirimu, cie ulang tahun. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ingin melihat seberapa yang bangga di gereja ini. Boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, gereja ini berdiri puluhan tahun saudara karena Tuhan menyertai. Dan saya mau bilang saudara, saya percaya setiap kita yang di dalamnya juga ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan gak pernah setengah-setengah. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah menyertai gereja ini sampai hari ini, kalau Tuhan sudah menyertai saudara dan saya sampai hari ini, maka sampai ke depannya gereja ini, saudara dan saya juga tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan dalam penyertaan Tuhan ada berkat Tuhan yang sempurna. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa saudara, lihat semangatnya yang luar biasa, semangat kemerdekaan. Saya percaya hari ini sekali lagi semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Seperti yang saya bilang saudara, hari ini hari spesial. Makanya tadi pun saya pakai ini baju spesial saudara.
Oh, saya pakai vest, biasanya nggak pakai vest, saya pakai vest hari ini saudara. Saya lihat ketika dikirim, dress code-nya seperti apa, dikirim. Akhirnya saya, oh ya pakai itu. Walaupun sebenarnya sudah ketatnya bukan main saudara. Haleluya. Tapi nggak apa-apa, spesial buat gereja, nggak apa-apa. Kita tahan napas hari ini saudara. Yuk yang bawa Alkitab, ngetawain pendeta dosa, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, Alkifon juga boleh, yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-29 sampai 30. 2 ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita saudara. Yuk Roma pasal yang ke-8 kita akan baca saudara ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30 secara bersama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya apa? Untuk menjadi apa? Dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu apa? Dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga apa? Dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa? Dimuliakan. Sekali lagi saudara, 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari apa? Semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, sebab mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga apa? Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa? Dimuliakannya. Saya mau bilang saudara, kalau bicara tentang terpilih itu satu hal yang sangat spesial buat banyak orang saudara. Artinya begini saudara, bicara tentang terpilih itu saya percaya menjadi satu hal yang sangat spesial buat banyak orang. Contohnya saudara ikut undian misalnya saudara. Saudara ikut undian dari sekian banyak orang yang ikut undian. Saudara yang terpilih saya percaya ada sukacita yang luar biasa saudara. Atau misalnya ini anak-anak muda, banyak anak muda yang hadir misalnya nonton konser BTS. Mana fansnya BTS? Boleh lambaikan tanganmu. Oh enggak ada lagi, haleluya. Oh enggak ngefans BTS ya. Kami ngefansnya Bang Roma Irama. Begadang jangan begadang tet. Haleluya. Saya mau bilang saudara, terus saudara fans apa? Yesus, wih memang luar biasa nih fansnya. Haleluya. Enggak kalau misalnya penyanyi siapa gitu? Hah? Steve Marcel? Jangan gitu dong. Tolong dong. Kalau mau gombal tolong dong. Saya lagi khotbah nih, saya terbang nih. Haleluya. Saya mau bilang saudara, iya. Tapi bicara, sudah amin aja lah kalau kita. Saya mau bilang saudara, bicara tentang terpilih. Saya mau bilang saudara, pasti banyak orang dalam banyak hal sangat senang ketika dia dipilih. Saya mau bilang saudara, dipilih manusia saja begitu sukacita, apalagi dipilih Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan. Bilang kanan kirimu, kita dipilih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan ajak saudara untuk menyadari ini saudara, bahwa saudara dan saya, kita adalah dipilih Tuhan. Saudara dan saya adalah umat pilihannya Tuhan. Kenapa saya bahas ini saudara? Karena memang gereja ini saudara berawal dari pemilihan Tuhan. Di mana Tuhan pilih gembala sidang kita saudara. Untuk apa? Untuk melayani. Dan akhirnya apa? Dampaknya luar biasa. Puluhan tahun sampai hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk memahami bahwa saudara dan saya setiap kita dipilih. Sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan. Coba kita buka Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Efesus pasal yang pertama kita akan baca saudara ayatnya yang kelima. Dikatakan apa di sana saudara? Efesus pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, dalam kasih ia telah apa? Menentukan kita apa? Sekali lagi sama-sama bilang sama saya telah menentukan. Sama-sama bilang sama saya telah memilih.
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Loncat ke Yohanes 15 ayat 16. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. Yohanes 15 ayat 16, boleh bilang haleluya. 3, ya. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu apa? Tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Sama-sama sekali lagi saudara. 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang, sama-sama bilang sama saya, Tuhan memilih saya. Amin. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan buah. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, bahwa begini, kita harus menyadari bahwa saudara dan saya, setiap kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Katakan amin. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya Alkitab bilang apa? Untuk menghasilkan buah. Apa yang dimaksud dengan menghasilkan buah? Adalah bicara tentang untuk mencapai rancangan Tuhan, untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Rancangan Tuhan, rancangan damai, sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, makanya saya mau ajak saudara untuk memahami begini saudara. Bicara tentang konsep pemilihan Tuhan, ini harus kita pahami. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, di balik semua itu Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Ada banyak orang ketika dia tidak memahami tentang konsep pemilihan Tuhan, akhirnya apa saudara? Dalam kehidupannya, saya mencatat di sini saudara, akhirnya yang pertama dia tidak menyadari, yang kedua mungkin dia menyadari tapi karena dia tidak paham dia mengabaikan saudara, dan yang ketiga ada orang sebenarnya dia sudah menyadari, dia tidak mengabaikan, tetapi karena dia tidak paham konsep pemilihan Tuhan, akhirnya dia merasa bahwa dia nggak mampu, dan disinilah akhirnya tidak mencapai rancangan Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Makanya saya mau bilang saudara, pemahaman akan konsep pemilihan Tuhan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman itu penting. Amin. Makanya hari ini saya akan ajak saudara di hari yang spesial ini saudara, untuk kita sama-sama belajar apa pemahaman yang benar tentang konsep pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita yang sudah dipilih, sama seperti gembala sidang kita, sama seperti gereja ini, mencapai hal-hal yang luar biasa, rancangan yang dahsyat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, apa saja pemahaman yang benar tentang pemilihan Tuhan yang harus kita pahami dalam kehidupan setiap kita untuk mencapai apa yang Tuhan sudah rancangkan. Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang ketika Tuhan memilih, Tuhan memberikan kemampuan. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan memilih, Tuhan memberikan kemampuan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberikan kemampuan. Amin. Saya mencatat di sini saudara, ada sebuah kalimat dari Joel Osteen saudara yang sangat memberkati saya dalam salah satu bukunya saudara, yaitu dia bilang begini saudara, ketika Tuhan memilih setiap kita untuk melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab, selalu disertai dengan kemampuan untuk mencapainya atau untuk melaksanakannya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, sebuah kalimat yang sangat memberkati saya dari buku Joel Osteen, dia bilang begini saudara, ketika Tuhan memilih setiap kita untuk sebuah tugas dan tanggung jawab, Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja saudara, tetapi Tuhan pasti selalu menyertai setiap kita dengan kemampuan untuk melaksanakannya. Sama-sama bilang sama saya, disertai dengan kemampuan untuk melaksanakannya. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan memilih setiap kita. Tuhan memilih setiap kita dalam kondisi kita, dalam panggilan kita, dalam rancangannya, di dalam proses kehidupan kita saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyertai setiap kita dengan yang namanya kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, ada banyak orang
ketika dia nggak paham akan konsep ini saudara, jadi ketika Tuhan percayakan dia, Tuhan pilih misalnya dalam pekerjaannya kah, dalam kondisi rumah tangganya kah, dalam pelayanannya kah dan lain sebagainya. Karena dia nggak paham, jadi dia pikir dia nggak mampu. Karena dia nggak paham, jadi dia pikir dia nggak bisa. Padahal Tuhan taruh dia di situ, Tuhan pilih dan tempatkan dia di situ. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah sertai dia dengan kemampuan, katakan amin. Saudara ingat Musa, kalau kita lihat saudara, di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12 sedikit kita baca. Keluaran pasalnya yang keempat ayat 10 sampai 12 ini sangat menarik. Seorang pemimpin yang hebat yang terkenal sampai hari ini saudara. Kita lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 3 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini apa? Tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku apa? Berat mulut dan berat. Dalam terjemahan lain saudara menggambarkan bahwa mohon maaf Musa itu agak gagap gitu saudara. Susah untuk ngomong. Kayak yang suka impersonate sama, kalau saudara suka nonton yang jokes-jokes itu saudara, yang Aziz dia kan impersonate orang susah ngomong, jadi kayak gitu saudara. Jadi punya keterbatasan dalam bicara. Ayat 11 dikatakan apa? Tetapi apa? Siapakah yang membuat orang melihat atau bukankah siapa? Aku, yakni ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saya mau bilang saudara, Musa ketika dia dipanggil Tuhan, Tuhan memilih dia, Tuhan memanggil dia untuk melayani, menjadi seorang pemimpin atas bangsa yang besar. Saya mau bilang saudara, ternyata Musa punya keterbatasan. Dia bilang, Tuhan, aku tuh gak bisa ngomong Tuhan. Aku ngomong aja susah, liar Tuhan. Aku ora iso Tuhan. Orang mudeng aku Tuhan. Aku mau ngomong apa Tuhan? Cocok gak saya? Gak cocok ya? Saya udah berusaha belajar tapi susah. Saya mau bilang saudara, Musa bilang Tuhan aku gak bisa ngomong. Bahasa sederhana yang bilang, Musa bilang Tuhan aku tuh gagap. Bagaimana aku ngomong di depan ribuan orang untuk mengobarkan semangat mereka. Untuk mengarahkan mereka. Kalau aku ngomong aja susah. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi. Aku akan menyertai. Yang menarik di sini saudara, ayat 12 dibilang apa saudara? Aku menyertai apa? Lidahmu. Tuhan sementara bicara tentang memberikan kemampuan. Sama-sama bilang sama saya, memberikan kemampuan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kita tahu kisahnya. Musa jadi seorang pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan ketika memilih setiap kita, Tuhan pasti sertai dengan kemampuan untuk menjalani setiap apa yang sudah Tuhan pilihkan bagi kita saudara. Gembala sidang kita saksinya saudara. Bapak ibu gembala sidang kita, mohon maaf saudara, dulunya bukan Kristen saudara. Tapi Tuhan memilih mereka. Dan Tuhan gak biarkan begitu saja. Tuhan lengkapi dengan kemampuan. Bahkan Tuhan ajar. Kalau kesaksian gembala sidang apa? Melalui tulisan di langit saudara. Untuk apa? Untuk mengajar tentang firman. Mengajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Akhirnya apa saudara? Dalam pelayanan mereka sangat-sangat luar biasa dampaknya saudara. Saya mau bilang saudara, apalagi setiap kita. Saya selalu kasih kesaksian tentang perjalanan pelayanan saya saudara. Saya dimulai dari seorang yang gak bisa apa-apa saudara. Dan itu saya bangga walaupun ketemu jemaat mereka bilang, Pak Pendeta lip sync. Ada yang gitu, ada. Karena saya pernah kasih kesaksian saya jadi singer lip sync saudara. Memalukan gak? Memalukan, tetapi saya bangga dengan itu saudara. Betul, saya dulu singer lip sync saudara. Makanya saya juga bingung kenapa saya dipilih jadi singer. Awalnya adalah singer kala ganti. Maksudnya apa? Saya usher, singer dari pusat nggak bisa datang. Saya dari usher disuruh nyanyi. Saya nggak tahu lagunya, suara pas-pasan. Tapi yang penting mau, ya siap, taat, siap. Naik ke mimbar saudara. Akhirnya disuruh lagu apa ini? Tapi puji Tuhan,
walaupun nggak bisa nyanyi, tapi bisa lip sync. Iya kan, kita kan segala talenta kita kasih buat Tuhan, betul ya? Iya, kalau memang talentanya bisa lip sync, ya udah. Ya udah, kita kasih buat Tuhan, yang penting sepenuh hati. Saya selalu bilang, saudara ketawa ya. Saudara ketawa. Tapi kalau saudara lagi ibadah, ada singer lip sync. Saudara tahu nggak? Nggak akan bos, nggak akan. Singer dia nggak ketahuan. Kalau WL-nya lip sync ketahuan. Kalau singernya lip sync nggak. Saudara tahu nggak? Enggak. Apalagi kalau singernya seperti saya begitu menjiwai. Jangankan saudara, malaikat pun bingung. Ini dia nyanyi nggak sih? Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya perlahan tapi pasti, akhirnya terus latihan Tuhan kasih kemampuan. Makin hari makin jago lip sync-nya. Nah jadi, ya itu dulu dong. Karena, kenapa saya bilang begitu? Karena buktinya, dari singer lip sync cabang, jadi singer lip sync pusat saudara. Bayangin, mau cari di mana orang modal lip sync sampai pusat saudara. Cuma saya. Tapi saya nggak tahu kalau singer yang lain juga lip sync ya. Itu saya di Sarbini, waduh. Tapi kalau di Sarbini paling tertekan. Kenapa? Karena pas lip sync itu wajah soundman kan jelas banget gitu saudara, kelihatan. Jadi saya tertekan karena saya lagi lip sync, dia begini. Saya tahu dia lagi cari suara saya. Saya kan dah. Itu orang ada nyanyi tapi kok nggak ada suaranya. Dalam hati saya, bukan mic-nya rusak, suara saya yang rusak. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Sampai akhirnya jadi WL. Tapi hikmat Tuhan memang Tuhan mampukan. Iya, akhirnya saya nyanyi bagian awal, habis itu silakan kaum wanita bernyanyi. Habis silakan kaum pria bernyanyi. Mari sama-sama bernyanyi. Musik memuji Tuhan. Singer lantunkan pujian. Haleluya, amin. Itu hikmat. Haleluya. Oh Tuhan. Pas jadi pendeta, oh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang, gak bisa lip sync lagi kan, udah tenang. Tapi saya mau bilang saudara, jujur ya saya dulu waktu awal-awal, saya tuh pemalu bener loh. Ada banyak orang gak percaya saya pemalu saudara. Iya sekarang, pendeta Marcel pemalu, kayaknya gak tahu malu deh. Tanya mama saya saudara, saya dulu pemalu, saya baca Alkitab aja, lomba kitab Mazmur saudara, baca Mazmur saya. Tapi itulah hebatnya Tuhan saudara, amin. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam hidup, yang penting kita mau, artinya begini saudara, dalam pelayanan apalagi saudara. Yang penting kita mau, soal kemampuan Tuhan yang anugerahkan, amin. Saya mengutipin dari kalimat Kak Argo sebenarnya saudara, waktu dipercayakan untuk melayani, ada banyak teman-teman akhirnya gak percaya diri. Tapi Kak Argo bilang sama kita saudara satu kalimat yang sangat memberkati, boleh munculkan? Kak Argo bilang, oh ya, saya jenis orang yang kalau Tuhan sudah taruh vision tentang seseorang, jadi Tuhan taruh di hatinya saudara, saya akan paksakan dia sampai dia sadar bahwa dia bisa saudara. Terus kalimat selanjutnya dia bilang begini saudara, bahwa selanjutnya, iya, selanjutnya ada dua, woi, shalom, nggak apa-apa, orang media juga saya paksakan untuk mampus. Ya, jadi gitu. Jadi kargo tuh kalau Tuhan udah taruh di hatinya tentang kemampuan seseorang, jadi dia akan paksakan sampai orang itu sadar untuk supaya dia, ini dia. Untuk supaya dia akhirnya fokus dan menyadari bahwa Tuhan sebenarnya memilih dia. Kemudian dalam pelayanan yang penting mau dulu.
Kenapa? Karena talentanya Tuhan yang tambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ketika Tuhan memilih setiap kita, pasti disertai dengan kemampuan untuk menjalaninya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, pemahaman apa yang harus kita pahami tentang konsep pemilihan Tuhan. Saudara, yang kedua adalah ketika Tuhan memilih, Tuhan memberikan tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan memilih, Tuhan memberikan tanggung jawab. Amin. Saya mencatat di sini saudara, ketika Tuhan memilih setiap kita, Tuhan anugerahkan kemampuan, juga ada tanggung jawab untuk apa? Untuk mencapai apa yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, ketika Tuhan memilih setiap kita, Tuhan anugerahkan kemampuan, juga ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Coba kita baca Kejadian 45 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ke-45, kita lihat saudara ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ketika Yusuf itu dipilih Tuhan, Tuhan kasih dia kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar yaitu Mesir saudara. Tuhan kasih Yusuf tanggung jawab dan itu sangat disadari oleh seorang Yusuf. Sama-sama kita baca, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Lalu kata Yusuf kepada marilah dekat-dekat. Maka apa? Katanya lagi, akulah saudaramu yang, ayat yang kelima dikatakan apa? Tetapi sekarang janganlah apa? Dan janganlah karena, perhatikan kalimat terakhirnya dikatakan apa? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah apa? Menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf sebenarnya salah satu contoh yang sangat luar biasa. Awalnya dia sepertinya saudara, sekali lagi saudara, sepertinya orang yang sepertinya gak mampu. Kenapa? Karena sejak kecil dia menjadi anak yang sepertinya dianggap manja saudara. Kemudian dia jadi budak saudara. Tapi karena Tuhan yang pilih, Tuhan mampukan dia untuk menjadi seorang raja. Seorang perdana menteri di Mesir saudara. Orang nomor 2 di Mesir saudara. Nah tetapi Tuhan sudah mampukan dia jadi seorang pemimpin. Bukan hanya sampai di situ saja dan akhirnya udah sampai situ. No, tetapi ada tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tanggung jawab dari Tuhan. Amin. Untuk apa? Kalau dalam hal ini saudara bicara tentang untuk jadi berkat, untuk menolong banyak orang saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita juga sama. Ketika Tuhan pilih kita, ketika Tuhan mampukan setiap kita, Tuhan punya tanggung jawab bagi setiap kita. Katakan amin. Contohnya saudara dalam pelayanan, saudara dalam pekerjaan, saudara di dalam karir saudara. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah mampukan sampai saudara boleh mencapai level yang luar biasa. Saya mau bilang saudara ada tanggung jawab di sana. Secara spesifik mungkin berbeda-beda, tapi saya mau bilang saudara tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Makanya saya mencatat di sini saudara, ada perintah amanat agung yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Karena itu, pergilah dan dalam nama Bapa dan Anak dan ajarlah mereka apa? Yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada apa? Akhir zaman. Jadi Tuhan punya tanggung jawab bagi setiap kita saudara. Secara spesifik, secara detail mungkin berbeda-beda. Tapi secara garis besar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada saudara. Saya perjalanan pelayanan saya bersama gereja ini saudara, saya lihat gembala sidang kita contohnya saudara, dianugerahkan Tuhan kuasa yang besar. Tuhan perlengkapi dengan kuasa yang besar saudara dalam pelayanan. Dan akhirnya apa? Tujuannya, tanggung jawabnya adalah apa? Untuk jadi berkat. Tujuannya adalah apa saudara? Untuk supaya ada banyak orang bisa menerima mujizat melalui pelayanan gereja ini saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, di balik pemilihan Tuhan, di balik setiap bagian yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan setiap kita, ada tanggung jawab di dalamnya. Dan itu pun yang selalu saya ingatkan dalam kehidupan saya saudara. Tuhan percayakan seorang pendeta Marcel jadi pendeta industri saudara. Iya, saya ngerasa banget saudara.
Tadi saya pelayanan saudara satu hari, jadi dari pagi udah pelayanan. Mulai dari ada pelayanan di daerah Polres Tangerang saudara. Habis itu saya ada singgah dulu di sebuah mall untuk beli baju saudara. Iya. Kenapa beli baju tuh hihi? Apa korelasinya beli baju dengan hihi? Beli baju pelayanan doang saudara. Tapi saya jalan di mall sama tim saya udah pakai masker padahal, tapi tetap, Pendeta Marcel, pokoknya semua. Mau jemaat TikTok, jemaat Tiberias, jemaat TikTok, jemaatnya Habib, ada semua. Pendeta Marcel, halo. Paul udah pakai masker saudara. Makanya saya rencana besok-besok kalau saya ke mall saya pakai masker bengkoang saudara, full satu wajah. Iya. Sampai tadi saya lagi benerin ban, karena itu ban mobil saudara bocor kena, itu gede banget saudara. Saya berdua sama tim saya saudara. Kita lagi angkat-angkat begini. Iya, karena kan kalau dipaksa jalan robek bannya. Lagi angkat ini. Tiba-tiba ada yang datang. Hei, Pak Pendeta Marcel. Saya pikir mau bantuin, ternyata mau minta foto bareng saudara. Saya pikir mau bantu minta foto, ya sudah foto. Tapi habis itu datang, Pak Pendeta mau pakai dongkrak saya, puji Tuhan, jemaat Alam Sutra. Akhirnya bantuin saudara, puji Tuhan selesai semuanya aman saudara. Tapi dalam hal ini saudara ini dikenal banyak orang, saya mau bilang saudara, di balik semua itu saya sadar bahwa ada tanggung jawab Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Maka sekali lagi saudara, saya nggak tahu di dalam posisi apa Tuhan sementara memanggil saudara dan mempercayakan saudara dan memperlengkapi saudara. Tapi saya mau bilang ada tanggung jawab Tuhan di balik semua itu. Pastikan semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada tanggung jawab dari Tuhan. Semuanya untuk jadi berkat. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita pahami tentang konsep pemilihan Tuhan saudara? Yang ketiga adalah ketika Tuhan memilih, Tuhan menggunakan standarnya. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan memilih, Tuhan menggunakan standarnya. Coba kita lihat di sini saudara, 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. 1 Korintus pasalnya yang pertama kita baca saudara, ayatnya yang ke-27. Halo, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi sekali lagi, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk apa? Memalukan apa yang kuat. Saya mencatat di sini saudara, ketika Tuhan memilih setiap kita, yang harus kita pahami bahwa Tuhan memakai standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Ketika Tuhan memilih setiap kita, yang Tuhan pakai adalah perspektifnya Tuhan, bukan perspektifnya manusia. Karena Tuhan yang memilih. Artinya begini, kadang-kadang ada banyak orang, dia merasa nggak mampu sehingga dia tidak meresponi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupannya. Adalah karena itu tadi sekali lagi. Dia merasa dia nggak mampu, makanya dia nggak meresponi. Akhirnya nggak sampai pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Padahal Tuhan tahu bahwa dia mampu dan Tuhan sudah perlengkapi dengan kemampuan, dengan talenta. Tapi karena dia ngerasa nggak layak, dia ngerasa nggak mampu, akhirnya dia tidak bertindak apa-apa. Dia diam, dia tidak meresponi panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Tuhan memberikan setiap kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Tuhan memang memilih setiap kita, tapi saya mau bilang saudara, untuk meresponi tetap semuanya Tuhan memberikan setiap kita yang namanya free will, pilihan saudara. Pilihan di tangan kita. Kita mau meresponi panggilan Tuhan atau tidak. Nah, ada banyak orang sekali lagi dia nggak meresponi karena dia ngerasa nggak layak, dia ngerasa nggak mampu, akhirnya nggak pernah sampai pada rancangan Tuhan yang luar biasa.
Saya mau bilang saudara, jangan pernah merasa nggak layak. Artinya begini, kalau Tuhan yang memilih setiap kita, sekalipun dunia bilang kita nggak layak, artinya kita pasti layak. Karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang paling tahu kita layak atau tidak. Tuhan yang paling tahu kita pantas atau tidak. Orang mungkin bilang, lu nggak pantas. Tapi kalau Tuhan bilang iya, maka kita layak. Sekali lagi, karena ini ulang tahun gereja saudara, saya rindu terus membagikan kesaksian dari gereja ini yang luar biasa. Gembala sidang kita, dulunya mereka bukan orang percaya, dulunya mereka bukan Kristen saudara. Di mata banyak orang mungkin berpikir, kayaknya gak mungkin jadi pendeta. Apalagi jadi gembala sidang gereja yang begitu besar, luar biasa hari ini saudara. Tapi itulah, karena yang dipakai adalah standarnya Tuhan, maka yang gak layak, yang sepertinya gak mampu di mata manusia, ternyata mampu, ternyata layak dan dipakai dengan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Siapa saya? Kalau saya ingat dulu, kayaknya gak pantas jadi pendeta saudara. Kalau saya evaluasi hidup saya, kayaknya gak pantas jadi pendeta. Bahkan ketika saya melayani pun, ada beberapa orang yang saya pandang sebenarnya sebagai senior, nganggap saya gak pantas. Seperti yang saya pernah cerita, dipandang, apa sih Marcel? Anak kemarin sore, saya gak akan pernah lupa tuh anak kemarin sore sampai sekarang. Tapi bukan akhirnya saya simpan kebencian, kepahitan, enggak. Saya suka cita. Karena anak kemarin sore bisa dipakai Tuhan, saudara. Dan yang kedua, saya udah tanya mami saya lahirnya subuh bukan sore. Jadi saya bukan anak kemarin sore, saya anak subuh bos. Aduh, makanya saya mau iseng kalau ketemu orang yang ngomong itu, saya mau bilang puji Tuhan anak kemarin sore sudah jadi anak subuh sekarang. Aduh, karena sekali lagi yang dipakai oleh Tuhan adalah standarnya, bukan standar manusia. Kalau kita lihat dari kacamata manusia, bahkan kalau kita lihat dari kacamata diri kita sendiri, kadang-kadang kita nggak layak. Kadang-kadang kita nggak pantas. Kita akan selalu ngerasa kurang, ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak mampu. Tapi kalau kita lihat dari kacamatanya Tuhan, saya mau bilang saudara, percayalah. Kita mampu, kita bisa. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ya. Saya pernah bagikan satu analogi saudara. Dalam rumah tangga misalnya. Ketika wanita misalnya lagi dandan misalnya kan. Wanita tuh kalau dandan biar dia udah setengah jam di depan kaca, saudara kadang-kadang ngerasa gak puas kan. Ngerasa kayaknya kurang aja. Ngerasa kayaknya alisnya belum lurus. Iya tuh wanita tuh kadang-kadang udah setengah jam. Dia gambar kiri. Ketika dia gambar kanan, loh kayaknya kiri lebih tinggi. Dia turunin kirinya. Loh sekarang kanan lebih tinggi. Dia naikin lagi. Begitu terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali saudara. Dia bikin itu eyeliner. Iya. Dia garis. Dia garis sebelah lagi. Lebih panjang. Dia panjangin lagi sebelah. Yang sebelah jadi lebih panjang. Dia tambah lagi. Sampai lewat belakang. Aduh. Sama tuh. Blows on juga sama. Blows on. Blast on. Ya itulah pokoknya lah. Yang beginilah. Saya jelasin, saudara ketawain pendeta, dosa. Iya yang itu pokoknya dia pakai.
Zoom aja, zoom. Dia hajar sebelah, dia pakai sebelah. Wah, kok kayaknya kurang merah, dia tambah lagi. Wah, sekarang ini yang kurang, dia tambah lagi. Udah gitu sampai kayak abis ditonjok Mike Tyson, saudara. Kerasa gak puas. Dia ngaca lagi, aduh. Tetap ada aja yang kurang. Tapi coba kalau dia tanya sama suami yang sangat mencintai dia. Papa. Mama gimana? Suaminya akan berkata, kamu wanita paling cantik sekelapa gading dan sekitarnya. Tapi jangan keluar kelapa gading, karena cuma sampai seputar kelapa gading. Iya kan? Kenapa? Karena standarnya berbeda. Sekali lagi saya bilang dalam hidup kita juga sama. Kalau saudara hari ini saudara sudah menyadari Tuhan sudah memanggil saudara, sudah memilih saudara untuk sebuah panggilan yang besar. Tapi saudara masih berpikir, aku kayaknya nggak bisa, aku kayaknya nggak layak deh, aku kayaknya nggak pantas deh. Saya mau bilang saudara, buang jauh-jauh itu. Karena artinya kau sementara melihat dari perspektifmu sebagai manusia. Kalau Tuhan memilihmu, artinya kau layak, kau pantas. Dan Tuhan sanggup pakai hidup menjadi luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan menggunakan standarnya. Kau layak untuk melayani Tuhan. Untuk dipakai dengan dahsyat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita di hari yang spesial ini, bahwa setiap kita adalah pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih setiap kita untuk mencapai rancangannya yang luar biasa. Mencapai kehendaknya yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari pahami tentang konsep pemilihan Tuhan. Karena ketika Tuhan memilih setiap kita, Tuhan pasti sudah menyertainya dengan kemampuan. Yang kedua, ketika Tuhan memilih setiap kita, ada tanggung jawab di balik semuanya itu. Dan yang terakhir, yang Tuhan gunakan ketika memilih kita adalah standarnya Tuhan. Dunia mungkin berkata kau gak layak. Dunia mungkin berkata kau gak pantas. Tapi kalau Tuhan yang memilih, artinya kau layak di mata Tuhan. Mari responi panggilan Tuhan. Responi pemilihan Tuhan atas hidupmu. Jadilah hebat. Jadilah luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil angkat tanganmu, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.